在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tuan Yi Chen tampaknya telah memperoleh sedikit pencerahan. Dia memegang cangkir anggur dan tidak meletakkannya untuk waktu yang lama. Apakah saudara Wang berbicara tentang sistem bintang Alheaven ketika berbicara tentang keluarga budidaya? Master Yi Chen mengungkapkan pandangan yang menarik. Saat dia berbicara, semburan guntur datang dari langit malam dan awan berangsur-angsur berkumpul untuk menutupi bintang-bintang. Kelembapan memenuhi area itu dan kemudian sambaran petir yang menerangi malam menerjang. Pada saat yang sama, tetesan besar hujan turun, menciptakan suara percikan keras. Pria parubaya bernama Master Yi Xing mengangguk dan berkata, "Ya, itu seperti seorang pembudidaya eksentrik yang kepribadiannya terus berubah dan tidak mungkin untuk menembus." Ketika apa yang mereka katakan mendarat di telinga Wang Lin, itu menyebabkan dia gemetar. Dia tiba-tiba menatap langit di luar paviliun dengan cangkir anggur di tangannya. Seolah-olah dia disambar petir. Awalnya, dia bingung dengan masalah dengan Bai Wei, tapi sekarang seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat telah membuka jalan. Itu seperti kepribadian seseorang, itu aneh dan terus berubah. Tidak mungkin melihat. Sebelumnya, Bai Wei mengatakan bahwa cuaca di planet Tianyun akan berubah dalam beberapa bulan. Perubahan tiba-tiba antara berawan dan cerah adalah pemandangan unik ke planet Tianyun. Meskipun ini terdengar biasa, itu sebenarnya mendalam. Perubahan cuaca yang konstan di planet Tianyun sebenarnya mengacu pada kepribadian guru yang terus berubah. Itu sama dengan spekulasi yang saya miliki tentang dia yang terus berubah di antara avatarnya. Dia berpikir kembali ke sikap Bai Wei dan tampaknya memahami beberapa situasi. Ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Pohon putih itu merujuk pada Bai Wei sendiri. Pohon putih yang tidak dapat berbunga berarti dia pada awalnya adalah seorang lelaki, namun dia menjadi seorang wanita. Kemudian dia mengatakan bunga-bunga putih itu tiba-tiba berbunga, tetapi bukannya bunga-bunga itu berwarna putih, mereka berwarna hitam. Ini bahkan lebih jelas, dia mengatakan kepada saya bahwa karena beberapa alasan, hitam dan putih berbalik dan dia beralih dari pria ke wanita. Bunga itu hanya hidup selama 3 napas waktu, berarti dia tidak punya banyak waktu untuk pergi. Dia memberitahuku semua ini agar aku bisa menyelamatkannya. Inilah mengapa reaksinya sangat dilebih-lebihkan ketika saya menanyakan metode kultivasinya, itu untuk meningkatkan keraguan saya dan merenungkan kata-katanya. Ini juga mengapa dia mengatakan itu adalah metode Celestial Double Desir. Tanda aneh yang terbentuk oleh aliran energi Yin biasanya tidak menampakkan dirinya. Namun, ketika Bai Wei mengatakan metode keinginan ganda, itu muncul. Itu Bai Wei yang ingin mengingatkanku pada sesuatu. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan tentang cuaca yang berubah sebelumnya, itu berarti orang yang dia takuti adalah All-Seer. Orang yang menyebabkan dia menjadi seperti ini kemungkinan juga adalah All-Seer. Ini adalah alasan sebenarnya dia meminta saya untuk keluar dari sekte nasib surgawi. Wang Lin tiba-tiba berdiri, menggenggam tangannya pada 3 saudara Chen, dan berkata, 3 rekan pembudidaya, saya memiliki masalah penting untuk ditangani, jadi saya tidak akan mengganggu Anda semua lagi. Setelah Wang Lin berbicara, dia meraih Su Liguo dan melemparkannya ke tasnya. Kemudian, dengan langkah, dia menghilang. 3 saudara Chen sangat bingung. Setelah merenung sedikit, mereka tidak bisa memikirkan alasan. Dengan 1 langkah, Wang Lin sudah muncul di luar kamar Bai Wei. Dia tidak ingin tahu rahasia All-Seer, tetapi dia harus selalu waspada. Hanya setelah memahami All-Seer dia bisa melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, Wang Lin ingin tahu persis apa yang terjadi dengan Bai Wei. Saat dia muncul, dia berseru dan merasakan fluktuasi pembatasan samar dari kamar Bai Wei. Itu sangat lemah, dan bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia tidak akan menyadarinya kecuali dia ada di sini. Ada yang salah, mata Wang Lin menyala dan akalnya langsung masuk ke ruangan. Saat akalnya menyentuh fluktuasi pembatasan yang lemah, kekuatan memukul mundur yang kuat muncul dan bertabrakan dengan akal Wang Lin.
Suara ini bergema dan langsung menarik perhatian tiga saudara Chen. Setelah suara keras, mata Wang Lin berbinar. Ruangan yang dia buka dengan paksa menjadi jelas di matanya dan tidak ada satu orang pun di dalam. Bai Wei hilang. Dengan kultivasi Bai Wei, tidak mungkin baginya untuk pergi tanpa saya atau saudara Chen memperhatikan. Tidak mungkin baginya untuk menempatkan pembatasan semacam itu. Bai Wei pasti diambil dengan paksa. Orang yang mengambil Bai Wei harus memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari milikku dan saudara Chen. Ekspresi Wang Lin suram, tetapi matanya dengan cepat menyipit. Salah, jika seseorang mengambil Bai Wei, mengapa mereka membatasi untuk menjaga ruangan? Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian menyeringai. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia ada di langit. Pada saat ini, dunia diselimuti hujan, kilat menyambar di dalam awan, dan guntur bergema di seluruh planet. Perasaan Wang Lin menyebar dan menyapu daerah itu, tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Bai Wei. Wang Lin tahu itu bukan bahwa Bai Wei telah membiarkan daerah itu, tetapi disembunyikan dengan cukup baik untuk menghindari akal ilahi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit dan berkata, "Panggil hujan." Saat dia melambaikan jarinya, kilat melintas di langit dan menerangi bumi. Semua hujan di sekitar Wang Lin tampak membeku di udara dan berhenti turun. Tak lama setelah itu, kekuatan yang tak terlihat tampaknya keluar dari jari Wang Lin. Dalam sekejap, semua hujan dalam puluhan ribu kilometer diselimuti kekuatan ini dan berhenti. Bahkan hujan baru yang terbentuk oleh awan-awan di langit tidak lagi jatuh. Tetesan air hujan lainnya membeku di berbagai posisi di udara. Bahkan jika mereka hanya 1 inci di atas tanah, mereka masih tidak bergerak. Setiap tetes hujan mengandung kekuatan aneh. Energi asal yang tak ada habisnya langsung berkumpul dan memasuki titik hujan yang sangat deras. Pada saat ini, dunia menyala, dan gelombang energi asal mengejutkan semua pembudidaya kuat di kota mata hantu. 3 Chen bersaudara menatap langit dengan kaget. Master Yi Chen terkesiap dan bergumam, mantra semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh pembudidaya nirvana. Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan tangannya. Gemuruh keras datang dari semua tetesan hujan yang membeku, dan mereka berkumpul di sekitar Wang Lin. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pusaran besar. Deru badai bergema di langit. Akal Wang Lin menyebar dan memasuki pusaran, lalu kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tanah. Badai itu menghancurkan dan tetesan air hujan yang tak terhitung menyebar kemana-mana. Tetesan air hujan membelah menjadi tak terhitung jumlahnya lebih banyak, dan semuanya mengandung akal Wang Lin. Tampaknya akal Wang Lin telah terbelah menjadi avatar yang tak terhitung jumlahnya. Mata Wang Lin menyala dan mendarat di lembah ribuan kilometer jauhnya dari kota Gosai. Dia mengambil langkah, menciptakan gemuruh yang keras. Wang Lin berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah lembah yang jauhnya ribuan kilometer. Jarak ini hanya membutuhkan 1 kedipan mata untuk menyeberang. Ada batasan di lembah, tetapi batasan ini tidak menimbulkan fluktuasi. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan hujan untuk meningkatkan indera ilahi, dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang abnormal. Ketika dia tiba, pembatasan membuka sepotong tanpa Wang Lin melakukan apapun. Lalu sebuah suara keras keluar. "Silakan masuk, saudara Wang." "Bai Wei." Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya sok. Suara ini memang milik Bai Wei. Namun, suara Bai Wei sebelumnya adalah feminin, membuatnya sulit untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan. Namun, pada saat ini suaranya dipenuhi dengan semangat dan jelas itu suara laki-laki. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melangkah ke celah pembatasan dan memasuki lembah. Lembah ini terisolasi dari hujan, jadi tidak ada hujan yang masuk. Lembah itu dipenuhi bunga dan tanaman, tetapi semuanya sudah lama mati. Sejumlah besar energi yin dikumpulkan di sini. Ada seseorang yang duduk di lembah. Orang ini adalah Bai Wei. Namun, aura ini sangat berbeda dari ingatan Wang Lin. Wajah Bai Wei tenang dan aura feminin yang dia miliki sekarang hilang. Sebagai gantinya, itu diganti dengan rasa tekad, matanya seperti kilat, dan aura keras mengelilingi tubuhnya. Saat ini dia tidak lagi memiliki tampilan seorang wanita.
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah pria yang tampan. Bai Wei merenung sebentar dan kemudian perlahan berkata, "Saudara Wang, apakah Anda terkejut?" Bai Wei melihat batasan di atas lembah dan berkata, "Namaku Bai Wei." "Brother Wang, Anda datang ke sini berarti Anda harus mengerti arti di balik kata-kata saya." Wang Lin mengerutkan kening. Tidak hanya energi yin masih di dalam tubuh Bai Wei, itu juga sangat kuat. Bahkan, sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Energi yin yang padat ini seharusnya tidak muncul di dalam tubuh seorang kultivator. Itu cukup kuat untuk hampir menjadi padat. Dengan tingkat kultivasi Bai Wei, tubuhnya seharusnya tidak mampu menanggung energi yin semacam ini. Dia seharusnya sudah kehilangan semua tanda vital dan menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Pohon putih mekar, hitam dan putih terbalik." Saya benar-benar memahami sebagian dari apa yang dikatakan Brother Bai. Bai Wei menghela nafas dan mengungkapkan senyum masam. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya masih tidak bisa mengalahkan Master. Saya pikir saya punya 3 bulan lagi sebelum bahaya nyata. Dalam 3 bulan itu, saya pikir saya bisa meminta Saudara Wang membantu saya. Saya memiliki peluang 20% untuk melarikan diri, tetapi sayangnya, saya masih gagal melarikan diri dari rencana guru." Wang Lin mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. "Brother Wang, saya awalnya tidak berpikir Anda akan menemukan saya secepat ini dan siap untuk memberi Anda petunjuk besok, tetapi tidak perlu untuk itu sekarang. Saat ini adalah ketika guru berkultivasi pintu tertutup. Begitu dia keluar, dia akan melihat anomali dan datang ke sini. Sebelum Tuan datang, apakah Saudara Wang mau mendengar cerita?" Bai Wei mengungkapkan senyum pahit ketika kebingungan dan kenangan mengisi matanya. "Saya lahir di keluarga fana yang kaya di planet Tianyun. Tepat sebelum saya lahir, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan kemudian setelah saya lahir, itu menghilang. Baru setelah saya memasuki dunia kultivasi saya mengetahui bahwa lampu merah itu benar dan jika Anda menghitung waktu kelahiran saya, itu terjadi pada saat yang ekstrim. Itu adalah hari yang sangat langka yang hanya terjadi sekali setiap ribuan tahun. Saya kembali dan mencari. Setiap anak yang lahir pada hari itu meninggal di rahim ibu mereka di samping saya. Jika itu laki-laki, mereka setidaknya akan meninggalkan mayat. Namun, jika itu adalah seorang gadis, maka mereka akan menghilang, tidak meninggalkan apapun di belakang." Rasa sakit memenuhi mata Bai Wei saat dia melihat ke depan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. "Aku punya saudara perempuan. Kami kembar." Ketika yang ekstrim mencapai puncaknya, ada momen yin yang ekstrim. Saya terlahir tepat saat akan kembali ke yin yang ekstrim. Meskipun adik perempuan saya hilang, dia menyerap sedikit yin yang ekstrim. Dagingnya hilang, tetapi jiwanya memasuki tubuhku. Awalnya, semuanya damai dan jiwa adik perempuan belum terbangun, dia tetap tertidur. Jika keadaan tetap seperti ini, maka semua ini tidak akan terjadi. Ketika saya berusia 7 tahun, saya dibawa ke sekte nasib surgawi. Bakat saya sangat bagus dan saya berkultivasi sangat cepat. Saya segera berdiri di antara para murid luar dan menjadi murid batin. Dalam sekejap mata, ratusan tahun berlalu dan saya mencapai tahap transformasi jiwa. Saya juga memperoleh kesempatan untuk melangkah keluar di antara para murid batin dan menjadi salah satu murid langsung guru di divisi ungu. Ketika tingkat kultivasi saya meningkat, saya secara bertahap memperhatikan bagaimana saya berbeda. Saya juga menemukan bahwa setengah dari jiwa saya adalah milik adik perempuan saya dan bahwa jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rencana awal saya adalah meminta guru untuk membantu memisahkan jiwanya dan membiarkannya memasuki siklus reinkarnasi setelah dia terbangun. Bai Wei menghela nafas pahit, tetapi segera ekspresinya menjadi ganas dan dia mengepalkan giginya. "Aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Saya berkultivasi dan jiwa adik perempuan saya akan bangun." Kemudian Zhao Xingxia tiba-tiba muncul di depan saya dengan tingkat kultivasi jauh di atas tambang dan melukai saya. Ini menyebabkan jiwa adik perempuan saya semakin terintegrasi dengan jiwa saya ketika dia akan bangun. Ini memaksa saya ke dalam situasi yang menyedihkan di mana saya bukan laki-laki atau perempuan. Kebencian mengerikan memenuhi mata Bai Wei. Dengan putus asa, saya mencari bantuan guru, dan guru memberi saya metode keinginan ganda surgawi.
Dia berkata bahwa begitu saya berkultivasi ke tingkat 9, kakak saya dan saya akan berpisah. Saya tidak pernah berpikir bahwa guru akan berbohong kepada saya. Berkat metode Celestial Double Desire, kultivasi saya diharapkan meningkat pesat. Metode ini berfokus pada jiwa dan memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan saya. Namun, saya tidak peduli. Yang saya inginkan hanyalah membiarkan jiwa adik perempuan saya kembali ke siklus reinkarnasi suatu hari. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Ini juga ketika Anda meninggalkan planet Tianyun. Ketika saya menemukan ada sesuatu yang salah, sudah terlambat. Mata Bai Wei dipenuhi dengan kesedihan dan dia merobek bajunya, memperlihatkan dadanya. Ada garis hijau dan garis merah memanjang dari masing-masing lengannya, dan 2 garis berpotongan di tengah seolah-olah mereka adalah cabang-cabang pohon. Lihat ini adalah hal misterius yang muncul di tubuh saya setelah mengolah metode Celestial Double Desire. Semua meridian dalam tubuh saya berubah setelah mengolah metode Yin dan Yang Double Desire. Pada saat ini, rasa sakit memenuhi wajah Bai Wei. Energi Yin di dalam tubuhnya bergerak dan tanda aneh itu muncul sekali lagi. Setiap kali saya membicarakannya, tanda ini aktif dan energi Yin di dalam tubuh saya meningkat pesat. Metode Yin dan Yang keinginan ganda berkembang dengan sendirinya, di luar kendali saya. Saya juga tahu bahwa perubahan yang ekstrim dilakukan oleh guru. Dia menggunakan mantranya untuk menyebabkan ekstrim yang hari yang sangat langka terjadi. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Ketika saya tinggal di sekte nasib surgawi, saya secara bertahap mengerti. Kultivasi guru telah mencapai hambatan. Dia tidak dapat melarikan diri dan telah dirasuki oleh iblis batiniah ini. Saya hanyalah salah satu dari eksperimennya. Saya tahu bahwa guru sedang menunggu Yin yang ekstrim untuk mencapai puncaknya. Sama seperti bagaimana hari ekstrim yang memiliki instan Yin ekstrim itu, ia sedang menunggu momen ekstrim yang dari Yin ekstrim di tubuh saya. Saya juga tahu bahwa guru telah mencoba tragedi yang ekstrim ini beberapa kali sebelum dan setelah saya. Namun, pada akhirnya, aku pikir hanya aku yang selamat. Seolah Wang Lin disambar petir ketika dia mendengar kata-kata Bai Wei. Dia tersentak dan kaget memenuhi matanya. Apa sebenarnya Yin ekstrim dan Yang ekstrim ini yang membuat All-Seer melihat semua ini untuk mendapatkannya? Wang Lin memandang Bai Wei. Berdasarkan intuisinya, ia percaya 70% dari apa yang dikatakan Bai Wei. Wajah Bai Wei menunjukkan ekspresi ganas dan dia tertawa. Wang Lin, rencanaku gagal, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan guru. Dia pasti tahu bahwa aku tahu segalanya selama ini. Aku hanya semut di depannya, dan betapapun semutnya berjuang, aku tidak bisa membalikkan nasib. Namun aku, semut ini, eksperimennya ini, akan melakukan sesuatu untuk mengejutkannya. Aku tidak percaya dia bisa dengan jelas meramalkan ide ini yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Wang Lin, aku tahu situasiku lebih baik daripada orang lain, tidak mungkin menyelamatkan saya. Namun, sebelum saya mati, saya ingin mengambil yang ekstrim ini yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, hal yang telah ditunggu-tunggu oleh All-Seer, dan memberikannya kepada Anda. Wang Lin, apakah Anda berani mengambilnya? Bai Wei menatap Wang Lin, dan suaranya bergema ke lembah. Kata-kata yang sama muncul di seluruh lembah dan memasuki telinga Wang Lin seperti sambaran guntur. Apakah kamu berani mengambilnya? Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak bisa tidak memikirkan. Dia tidak tahu apa itu, tetapi jika All-Seer sangat peduli tentang itu, maka itu harus penting bagi All-Seer. Jika dia mengambilnya sekarang, dia pasti akan menghadapi kemarahan All-Seer. Waktu hampir habis, Tuan akan datang kapan saja. Wang Lin, beri aku jawaban. Kamu berani atau tidak? Bai Wei menunggu sebentar dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum masam ketika dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, bisakah Tuan menghitung semua ini juga? Apakah dia menghitung bahkan jika aku menawarkannya kepadamu, kamu tidak akan menerimanya? Dan bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan mengembalikannya. Guru, apakah Anda benar-benar tidak pernah salah dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Aku tidak percaya kamu tidak pernah salah dalam hidupmu. Ketika kata-kata Bai Wei memasuki telinga Wang Lin, mata Wang Lin mulai bersinar cerah. Untuk tidak pernah memprediksi sesuatu yang salah dan selalu benar, itu adalah All-Seer yang sempurna.
Olsir seperti ini tidak memiliki kelemahan. Jika ada yang ingin melawannya, maka sebelum bertarung, mereka sudah dirugikan. Tapi, jika Anda membuatnya salah menghitung, lalu apa yang akan terjadi? Detak jantung Wang Lin meningkat dengan cepat. Olsir menghitung bahwa aku tidak akan berani menerimanya. Jika aku mengambilnya, dia pasti akan memiliki niat untuk membunuhku. Niat ini tidak akan ditekan dan dia akan berusaha membunuhku di tempat. Kejeliannya mengejutkan, semuanya ada dalam perhitungannya. Untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan perjuangan. Dia selalu bertindak tegas dan jarang ragu-ragu, tetapi saat ini dia harus ragu. Lagi pula, mengambilnya berarti dia akan didorong ke dalam kesulitan yang akan sulit untuk bertahan hidup. Tetapi jika Wang Lin tidak menerimanya, dia tahu persepsi bahwa Olsir tidak akan pernah salah akan tercetak di benaknya. Meskipun dia tidak pernah berhadapan dengan Olsir dalam pertempuran, ini bisa dianggap konfrontasi di antara mereka. Jika dia tidak mengambilnya, maka kepercayaannya terhadap Olsir begitu dia harus menghadapinya akan sangat jatuh. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Lin, dia harus bertanya-tanya apakah itu juga semua dalam perhitungan Olsir. Jika dia melakukan ini, jantung daunnya akan menjadi pemalu. Apa perlunya berbicara tentang pemahaman karma, sumber energi asal, atau berjalan di jalur Dao? Kultivasinya akan berhenti dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang pandangan jauh ke depan Olsir. Saya seorang kultivator yang menentang surga. Mata Wang Lin bersinar dan dia berpikir tentang bagaimana dia menantang surga di Demon Spirit Land. Bagaimana bisa Olsir belaka dibandingkan dengan surga? Bai Wei tidak punya niat baik. Sebelum meninggal, dia ingin menyeretku untuk menantang Olsir bersamanya. Dia ingin melihat Olsir salah tentang seseorang sebelum dia mati. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu dia perlahan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Mata Bai Wei menyipit, lalu dia memandang Wang Lin dan mengangguk. Dia tetap diam. Saat waktu hampir habis, Bai Wei menarik napas dalam-dalam dan memandang dunia di sekitarnya dengan penuh makna. Akhirnya, tatapannya memandang ke timur seolah-olah dia melihat kota asalnya. Matanya mengungkapkan kesedihan saat dia perlahan menutupnya. Saat dia memejamkan mata, energi yin yang sangat padat meningkat drastis. Peningkatan ini menakutkan. Dalam sekejap ini, semua vegetasi yang layu meledak menjadi debu. Suara berderak bisa terdengar dan es muncul di sekitar dinding lembah. Energi yin surgawi keluar dari tubuhnya dan pusaran terbentuk di atas kepalanya. Pusaran ini dibentuk oleh energi yin, dan itu tumbuh lebih besar saat diputar. Energi yin meraung. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia diam-diam menatap Bai Wei. Vortex diputar lebih cepat dan lebih cepat sampai terbentuk badai. Seluruh lembah tertutup es. Bahkan vegetasi yang layu semuanya beku. Meskipun pembatasan di mulut lembah itu halus, sekarang itu hancur. Petir sesekali akan jatuh seolah-olah langit marah, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Sejumlah besar air mengalir dan berkumpul di genangan air. Saat hujan terus turun, riak tak berujung muncul di genangan air. Namun, dalam badai hujan ini, lembah ini sepertinya terputus dari luar. Seolah-olah ada penutup yang tak terlihat menghalangi semua hujan. Hujan berhenti di luar lembah dan mengalir di sepanjang penutup ini. Pada saat ini, ketika energi yin di dalam lembah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan penutup tidak mampu menahannya lagi. Saat retakan ini muncul, energi yin keluar. Meskipun tidak terlihat, itu menyebabkan serangkaian suara gemeretak yang menggetarkan surga. Sebelum hujan bisa jatuh ke celah yang muncul di sampul, itu berubah menjadi es oleh energi yin. Saat energi yin naik ke langit, pemandangan yang sangat aneh terbuka. Dimanapun energi yin melewati, semua tetesan hujan membeku. Dari kejauhan, itu tampak seperti untaian mutiara yang bersinar terang setiap kali kilat menyambar langit. Ini tidak berakhir di sini. Semakin banyak retakan muncul di sampulnya. Setiap retakan yang muncul memungkinkan lebih banyak energi yin untuk melarikan diri. Saat energi yin mengalir deras, semakin banyak hujan yang berubah menjadi es. Beberapa saat kemudian, sampulnya hancur berkeping-keping. Ketika sampulnya hancur, sejumlah besar energi yin menyebar ke seluruh negeri. Pada saat ini, setiap tetes hujan di sekitar mereka berubah menjadi es dengan lembah sebagai pusatnya. Hanya dalam beberapa napas waktu,
semua tetesan air hujan berubah menjadi es. Mata Wang Lin melepaskan cahaya aneh. Energi yin ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh dewa kuno, dia merasa agak tak tertahankan dan tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Duduk di hadapan Wang Lin, rambut Bai Wei bergerak tanpa angin. Pakaiannya mengeluarkan suara mengepak seakan terkena angin. Energi yin di tubuhnya mencapai puncaknya dan tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh es biru tua. Dalam sekejap mata, es biru gelap menutupi dirinya sepenuhnya. Lalu ia mengembun di antara alisnya, berubah menjadi duri, dan menunjuk di antara alisnya. Sebuah tanda aneh muncul di antara alis Bai Wei. Tanda ini adalah sama dengan yang dilihat Wang Lin yang dibentuk oleh pergerakan energi yin di dalam Bai Wei. Pada saat ini, tanda ini memancarkan cahaya hantu. Setiap kali kilat melintas, Bai Wei akan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan sebagian energi yin di tubuhnya akan dihisap olehnya. Setiap kali melintas, es biru tua di sekitar Bai Wei menjadi lebih tebal. Tubuhnya perlahan berasimilasi dengan es sampai mereka menjadi bagian dari satu sama lain. Ketika tanda itu muncul semakin banyak, bahkan lebih banyak energi yin diserap ke dalamnya. Segera, bit terakhir dari energi yin diserap oleh tanda itu. Tubuhnya bergetar dan segala sesuatu dari leher dan bawahnya menjadi es. Tanda di antara alisnya telah berubah menjadi ungu kehitaman, dan energi yin di dalamnya mengejutkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Bai Wei mengeluarkan auman terakhir dalam hidupnya. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakpuasannya, kebenciannya pada sang pelihat, kesedihan dan ketidakberdayaannya, dan semua perjuangannya melawan nasib. Juga ada sedikit bantuan. Wang Lin tampaknya terpengaruh oleh raungan ini. Ekspresinya menjadi kompleks dan dia mundur beberapa langkah. Dia bisa memahami pikiran Bai Wei, itu adalah penentangan bersumpah, pemberontakan melawan All-Seer. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis pembangkangan. Raungan Bai Wei menyebar seperti orang gila melintasi puluhan ribu kilometer. Namun, aumannya ditenggelamkan oleh hujan deras dan guntur yang dahsyat. Aku, Bai Wei, akan tertawa di dunia bawah. Saya bersedia memperdagangkan hidup saya yang tidak berharga ini untuk membuat All-Seer salah. Saat Bai Wei tertawa gila, tanda yang mengandung semua energi yin-nya mengalami perubahan aneh. Energi yin yang tak berujung diembunkan berulang kali saat pusaran itu berputar, dan auman menggelegar datang darinya. Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh tanda itu mencapai titik ekstrim, dan cahaya keemasan muncul di kedalaman pusaran itu. Semua energi yin berkumpul ke sana seperti orang gila. Dalam sekejap, semua energi yin menghilang, meninggalkan menjadi titik emas yang bersinar yang melayang ke arah Wang Lin. Tubuh Bai Wei tidak bergerak. Dia hampir kehilangan semua kekuatan hidup dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi ganas. Patung es abadi. Patung es ini memancarkan aura penentangan dan keengganan yang kuat untuk dikendalikan oleh takdir. Titik emas melayang ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan panas ekstrim dari titik ini. Sepotong yang ekstrim, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ke titik emas ini. Pada saat ini, semua es di dalam lembah meleleh dengan cepat, dan segera es itu mencair. Rumput hijau dengan cepat menyesal dan segera lembah ini berada di musim semi. Di luar lembah, semua tetesan hujan yang membeku mencair dan dengan cepat jatuh. Semua perubahan yang disebabkan oleh energi yin kembali normal. Saat tangan Wang Lin menyentuh yang ekstrim, waktu sudah habis. Ada gunung di sekte nasib surgawi yang sangat aneh. Itu tampak seperti trisula raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan satu-satunya yang tersisa di atas tanah adalah 3 ujungnya. Cincin 7 warna berbeda memancarkan semburan cahaya. Energi spiritual surgawi yang memenuhi area membuatnya tampak seperti alam surgawi. All-Seer sedang duduk di ujung puncak gunung tengah. Dia memakai putih dan rambut putihnya bergerak dengan angin. Meskipun dia sudah tua, tidak terasa seperti dia membusuk. Sebaliknya, seolah-olah dia telah menjadi celestial. Saat waktunya habis, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada sejumlah besar awan yang lewat. Yang lebih mengejutkan adalah matahari dan bulan berbalik di matanya sementara awan berubah dengan cepat. Seolah-olah waktu itu sendiri ada di mata All-Seer.
Dia dengan tenang menatap bumi. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Semua orang mengejar umur panjang untuk hidup selama dunia. Namun, berapa banyak orang yang tahu berapa umur panjang ini? Untuk hidup selama dunia. Dunia selalu ada, jadi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka setua dunia? Apa yang mereka kejar hanyalah ilusi, dan ini adalah visi semut. Aku, Olsir, tidak berusaha hidup selama dunia. Saya ingin nasib saya menjadi takdir surga. Saya ingin kehendak saya menjadi kehendak langit. Saya ingin dao surga bergabung dengan dao saya. Pandangan Olsir jatuh ke arah Ghost ICT yang jauh. Ada cahaya aneh di matanya dan dia bergumam, "Wang Lin, kamu berani?" Dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke depan. Pada saat ini, badai terjadi di luar planet Tianyun. Ada energi asal yang keras dan tak berujung dari dunia berkumpul. Semua energi asal dari dalam puluhan ribu kilometer tampaknya telah menerima panggilan dan berkumpul seperti orang gila. Dalam hampir sekejap, jari raksasa muncul di luar planet Tianyun. Jari ini memiliki panjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Itu transparan, seolah-olah itu adalah kehidupan halus. Energi asal tak berujung berkumpul di jari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Begitu cepat, melampaui imajinasi. Seolah jari ini adalah lubang hitam tak berujung yang menyedot semua energi asal. Dalam sekejap, jari ini berubah dari halus menjadi hampir padat, bahkan sidik jari pun terlihat jelas. Bekas jari itu seperti gunung dan ngarai. Perlahan-lahan turun menuju planet Tianyun. Jari ini terlalu besar, tetapi itu bukan jari dewa kuno. Itu adalah mantra yang Olsir ciptakan sendiri. Satu jari untuk menembus takdir surgawi.